Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Host Torendang, Pak Ustadz Erlan, Pak Ustadz Haji Ahmad, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi insyaallah dalam kebaikan, penuh dengan hikmah, penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mengapresiasi beberapa kali saya sampaikan ini di acara-acara sebelumnya. Alhamdulillah untuk kesempatan yang kedua kalinya kalau tidak salah ya, saya mengisi acara ini. Terima kasih atas undangannya. Merasa ya ditoel begitu ya, diajak. Alhamdulillah, sangat terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi manfaat untuk warga Sukajadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati dan saya muliakan, acara ini mengingatkan kita pada keutamaan bulan Sya'ban ya. Kita berada di bulan Sya'ban yang sebetulnya bulan Sya'ban ini seringkali kita lupakan atau banyak manusia lupakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang seringkali manusia melupakannya, yaitu bulan antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab kita tahu adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Ashhurul Hurum ya, yang haram karena keutamaannya, termasuk tidak boleh pada bulan itu terjadi peperangan kalau tidak terdesak begitu. Kemudian Ramadan kita tahu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar, dan seterusnya keutamaan dari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syahrun turfau fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yaitu bulan yang diangkat amal-amal kita itu ke Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dan Rasul katakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun, dan ingin aku pada saat itu ketika amal aku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan beberapa periwayat hadis yang lain. Jadi insyaallah hadis ini sahih. Nah, dan kita tahu semua bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaan itu diangkatnya amal tadi. Jadi amal kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, diangkat pada bulan Sya'ban ini. Dan Rasul katakan, pada saat diangkatnya amalku ini, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban adalah berpuasa. Dikatakan dari sebuah riwayat dari Aisyah, anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin illa Ramadan. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan,
wa ma ra'aituhu aqsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak, paling banyak kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi kalau sederhananya bisa dibilang bahwa Rasul itu berpuasa paling banyak setelah penuh pada satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Puasanya paling banyak, begitu ya. Bisa jadi mungkin hanya beberapa hari tidak berpuasa. Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ini sesuai dengan apa yang Rasul katakan tadi. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku ingin amalku diangkat pada bulan Sya'ban, itu kan pengangkatan amal, wa ana sha'imun, dan aku berada dalam keadaan berpuasa, shaum. Kemudian kita tahu pada bulan Sya'ban ini ada namanya nisfu Sya'ban. Ya, pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan ini terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun pada satu malam-malam pertengahan bulan Sya'ban ila sama'id dunya, ke langit dunia, fayaghfiru li aksar min adadi sya'ri ghanami kilabin. Turun, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kebanyakan manusia, dan lebih banyak ampunannya itu daripada jumlah rambut kambing Bani Kilab. Nah, ini luar biasa. Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa ampunan Allah lebih banyak daripada jumlah bulu kambing, rambut kambing. Rambut kambing kita nggak pernah bisa menghitung ya. Berapa satu ekor aja, berapa ribu juta, bahkan nggak tahu. Nggak ada mungkin yang pernah menghitung. Ngapain juga dihitung itu. Yang jelas perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali mengampuni dosa-dosa. Ya, sekian banyak, seberapa banyak pun dosanya seseorang, maka Allah itu akan mengampuni. Min ada di sya'ri ghanami kilabin. Bulu kambing Bani Kilab. Bani Kilab terkenal sebagai bani yang banyak kambingnya pada waktu itu. Nah, karena itu maka kita harus memanfaatkan apa yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban itu. Kita harus menjadikan malam itu spesial. Bahkan di antara malam-malam yang spesial, selain daripada malam Lailatul Qadar. Kita gunakan itu dan kita roja di situ, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan dosa-dosa kita. Tentu kita sebagai manusia memiliki dosa, khilaf dan salah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, dalam ayat lain. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena kita seringkali menemukan orang-orang yang putus asa. Buktinya ada orang yang berani sampai bunuh diri karena masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Perasaannya, wah ini hidup begitu menyusahkan. Hidup ini tidak ada masa depan dan seterusnya. Ketika ada masalah, tidak ingat ada Allah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Na'udzubillah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kita jangan seperti itu. Sebagai muslim kita harus tetap roja. Memiliki roja, harapan. Dan di sini diantaranya malam atau awqat al-mustajabah.
gitu ya. Ini waktu yang mustajabah spesial nisfu Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala yaghfiru di aktsari bin adadi sya'ri wa nami kilabin. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan yattali'ullahu ila jami'i khalqihi, Allah datang, Allah hadir, Allah turun kepada seluruh makhluknya lailata an-nisfi min Sya'ban, pada pertengahan malam Sya'ban, ya, malam pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya illal musyrik wal musakhin, kecuali orang musyrik dan musakhin. Mustakhin itu orang yang bermusuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Kita introspeksi, apakah mungkin saya termasuk golongan orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk orang yang masih memiliki rasa dendam, orang yang sedang bermasalah dengan saudara-saudara kita atau bermusuhan dalam tanda kutip. Nah, segeralah barangkali kalau kita sedang memiliki masalah, ya ada ketidaksukaan, kita harus saling memaafkan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang musyrik dan musahin itu sehingga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Karena Allah dalam hadis ini dikatakan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali musyrik dan musahin atau orang yang bermusuhan. Karena waktunya singkat, saya lebih cepat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian kita mengenal bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku. Wa Sya'bana syahri, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini spesial bagi Rasulullah dan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Karena itu harus memuliakan bulan Sya'ban, ya, di antara bulan-bulan yang luar biasa. Di antara keutamaan bulan Sya'ban itu memang diturunkan ayat yang merupakan ayat perintah untuk salat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, karena itu wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah salam sebaik-baik salam. Nah, sehingga pantas dikatakan bahwa bulan itu adalah bulanku, karena salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan. Salawat terus, perbanyak salawat. Nah, kemudian bulan Sya'ban adalah syahrul qurra. Para ulama mengatakan, misalnya Salamah bin Suhail berkata, Syahrul Sya'ban syahrul qurra. Apa itu syahrul qurra? Syahrul qurra adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau para ulama zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, itu menjadikan Sya'ban itu spesial, bulan di mana mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Ada kisah seorang ulama itu sampai menutup tokonya untuk membaca Al-Quran. Jadi meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian Sya'ban adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Seperti kita tahu tadi, bahwa setelah Sya'ban itu Ramadan.
Ramadan. Seperti sering kita melantunkan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, kita ada di bulan Sya'ban sekarang. Sudah berada di Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sehingga bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Kita harus bersiap-siap. Dikatakan oleh para ulama, syahrul Rajab syahrun lizzar'i. Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Wa Sya'ban syahrun lis-saqi, yaitu kemudian Sya'ban adalah bulan untuk memelihara. Ketika kita setelah menanamkan memelihara. Wa Ramadan syahru hisadiz zar'i, dan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil, begitu. Nah, tapi intinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan bagi kita, menyiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, berbicara tentang apa yang harus disiapkan memasuki bulan suci Ramadan, hadirin hadirat rahimakumullah, tentu sebagaimana tadi dijelaskan dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin amalnya diangkat pada bulan Sya'ban. Karena itu pantas bagi kita juga untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak berpuasa. Subhanallah. Ini mungkin berat bagi kita ya, yang kerjanya aktif dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa, sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Sadiq, pahala kita sehari berpuasa di bulan Sya'ban itu jelas surga. Satu hari saja surga bagi kita. Masya Allah. Sehingga pantas bagi kita memaksakan diri, ya, paling tidak pada hari Senin dan Kamis, atau pada hari Ayyamul Bid misalnya, ya, 14, 15, 16. Nah, kita berpuasa. Kemudian salawat, karena tadi dikatakan ayat tentang salawat turun pada bulan Sya'ban. Perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya, perbanyak itu, insya Allah kita akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu apa? Rahmat dari Allah. Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang kita mengucapkan salawat satu kali saja salawat, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Dan salawat Allah berbentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Sehingga kita ketika bersalawat, keselamatan insya Allah bagi kita, rahmat bagi kita, keberkahan bagi kita semua. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Ini Syahrul Qurra katanya, adalah bulan di mana bulan itu adalah bulan para pembaca Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Istighfar, bulan untuk istighfar juga tadi. Karena ini adalah bulan pengampunan dosa, maka tentu sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan hanya menunggu dong. Ya, tentu kita tidak pasif, kita harus meminta. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dosa-dosa kita diampuni. Ada ulama meriwayatkan, mengijazahkan istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini boleh diulang-ulang. Katanya 77 kali pagi, 77 kali sore gitu ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian sedekah, tentu amalan di antara amalan terbaik adalah bersedekah. Insyaallah ketika kita melakukannya, insyaallah kebaikan bagi kita semua. Ya, kita sudah tahu semua itu, saya kira
puasa, sholawat, membaca Al-Quran, istighfar, sedekah, semuanya adalah amal-amalan baik ya, yang tentu kita juga tidak asing terhadap amalan itu, tapi mungkin terkait atau sehubungan dengan momen ini, kegiatan ini jadi momen bagi kita untuk mengingatkan, untuk meningkatkan. Kita siapkan ya bulan suci Ramadan, untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ini. Tentu kuncinya adalah dawamkan, konsisten gitu ya. Susah saya kira untuk melakukan ini, apalagi yang sifatnya lebih masif, lebih besar, lebih secara kuantitas lebih banyak gitu ya. Berat kalau kita tidak biasa. Sehingga saya kira baik bagi kita untuk memulai. Kalau belum dimulai, kita mulai dari bulan Sya'ban ini, sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, mengisi sampai selesai, kita sudah terbiasa. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, mohon maaf Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan menggurui, ini sekedar untuk sharing saja. Terima kasih Pak Ustadz semuanya, Pak Ustadz Erlan, Pak Ustadz Ahmad, dan semuanya, Pak Jendan, Pak Camat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Cucu Surahman, MAGMA, yang telah menyampaikan tausiah yang begitu padat, lengkap, sangat berisi nilai-nilai spiritual sebagai upaya motivasi mendorong kita untuk meningkatkan amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disampaikan bahwa bulan Sa'ban adalah bulan diangkatnya atau disetorkannya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri aktif, yaitu turun ke langit bumi untuk memberikan ampunan bagi siapa yang berharap. Oleh karena itu, sebagai langkah-langkah mengisi maupun persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kiranya dapat pertama melaksanakan ibadah saum sunat minimal Senin dan Kamis, atau pada pertengahan tanggal 13, 14, 15. Demikian juga kita akan banyak membacakan salawat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak juga beristighfar, dan kita juga mudah-mudahan atas potensi yang kita miliki, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur, untuk disodakohkan kepada sesama, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan segala amaliyah kebaikan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Cucu Surahman kiranya menjadi ladang kebaikan yang berpahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.